selanjutnya, yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Husin bin Agil dari Surabaya. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala dzikra nafi'atan lil mu'minin wat taqwa 'azamal qasidan lil muttaqin wa ja'ala al irtibat bainal 'ibad min aqwal 'ura li husul al imdad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yu'ribu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal-'id'an. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamina wa qudwatina sayyid waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ونور قلوبنا سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدى إلى يوم الدين فعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق نبينا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد. أما بعد, segenap para alim ulama yang kami cintai dan kami hormati, kami muliakan, yang hadir pada pagi hari ini, seluruh para asatid dari Ma'had Salafiyah Tahririyah, terutama kepada Kiai Haji Maulana Mansur, mata'anallahu bituli hayatihi fi khairin wa lutfin wal afiyah, para santri dan santriwati, tokoh-tokoh masyarakat sekitar, baik wali murid yang hadir dalam menyaksikan putra-putranya atau putri-putrinya. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita di dalam acara ini sampai kita keluar, insya Allah mendapatkan sesuatu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, ilmu yang akan membukakan jalan kita menuju masa depan yang membahagiakan, masa depan yang menjanjikan, di mana seluruh daripada orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sumbernya daripada memiliki ilmu syariat. Alhamdulillah. Karena itulah apa yang menjadikan kita berkumpul di tempat ini merupakan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah digerakkan hati kita, dikumpulkan dengan satu tujuan dan maksud yang mulia, untuk memiliki satu irtibat, hubungan yang erat antara seorang guru dengan seorang murid. Irtibat ini tidak akan bisa terpisahkan dimanapun dan kapanpun. Selama kita menjadi seorang murid, pastilah kita mengetahui hak-hak seorang guru yang harus kita utamakan dibandingkan hak-hak daripada orang tua, karena hak seorang guru lebih besar jasanya dibandingkan jasa apa yang diberikan kepada orang tua. Sehingga itulah yang diajarkan oleh orang-orang yang terdahulu, para ulama, para salafun saleh. Mereka itu tidak akan menjadi besar begitu saja hanya sekedar mempelajari ilmu-ilmu syariat, tapi besarnya mereka keberkahan yang didapatkan ketika berkhidmah kepada guru. Walaula murabbi ma araftu rabbi. Seandainya bukan karena guru,
kita nggak kenal siapa Tuhan kita, kita nggak kenal siapa Nabi kita, kita nggak kenal apa itu Islam, kita nggak kenal semuanya itu. Tapi jasa yang begitu besar dari seorang guru yang mengarahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan membukakan jalan. Guru tidak meminta apapun daripada kita, nggak meminta dunia kita, nggak meminta daripada jabatan kita, enggak. Guru itu hanya menginginkan semua murid-muridnya itu menjadi orang-orang yang bermanfaat di mata Allah dan di mata manusia, dan itu juga untuk kebaikan dirinya. Inilah yang seharusnya kita fahami selama ini. Karena begitu banyak ketika santri atau santriwati itu keluar dari pondok pesantren, kemudian dia sudah menjadi orang sukses di tengah masyarakat, melupakan jasa-jasa daripada gurunya. Hati-hati, meskipun engkau menjadi orang yang sukses, memiliki usaha yang banyak, properti, memiliki daripada relasi-relasi, sahabat-sahabat baik itu yang di dalam negeri atau luar negeri, tapi semuanya itu tidak ada keberkahan dan terputus berkah di dalamnya, sebab engkau sudah melupakan satu jasa yang luar biasa dari apa yang dilakukan oleh seorang guru. Sehingga di situ dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Kamu kalau tidak bisa berterima kasih dengan manusia, siapa manusia yang pertama kali paling afdol, paling mulia, paling hebat? Ya, pemimpin dan guru utama bagi umat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'ithtu mu'alliman, aku diutus sebagai seorang guru, pengajar bagi umat ini, yang mengajarkan daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, sehingga umatku yang aku inginkan hanyalah keselamatan dunia dan di akhirat. Jasanya luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita mau membalas jasanya Nabi Muhammad itu tidak akan bisa dan tidak akan mampu. Karena jasanya Nabi Muhammad begitu besarnya, luar biasa. Semua daripada ulama-ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan terus ini dilanjutkan, yang menjadi penerang alam dunia, penerang masyarakat, ibaratnya bintang-bintang yang menerangi di kegelapan malam. Itulah mereka. Dari ilmunya Nabi Muhammad diturunkan begitu luar biasa. Ya, memang sekilas tidak akan nampak, maklum, karena kalau orang itu ibaratnya dia dalam keadaan buta, dia tidak akan melihat cahaya. Gimana dia bisa melihat cahaya? Coba kalau ketika ketemu dengan orang buta, tanya aja, ya, kamu lihat nggak di situ ada kursi, ada mobil, ada ini? Nggak kelihatan, tapi dia percaya aja dengan orang yang menunjukkan bahwasanya hati-hati, di situ ada lubang, hati-hati, ini akan membahayakan kamu kalau kamu melewati situ, banyak duri, hati-hati. Nurut, manut, ikut dengan apa yang diarahkan olehnya. Kenapa? Karena dia ada kepercayaan. Kepercayaan ini dibangun atas dasar keyakinan yang ada di dalam dirinya. Subhanallah, dengan begitu dia selamat. Oh ya sudah, saya percaya dengan kamu sepenuhnya, saya nggak akan mengikuti jalan ini dan itu, karena saya tidak akan bisa melihat, tapi saya bisa melihat dengan mata batin saya ini yakin apa yang kamu arahkan itu benar. Itulah ibarat dan contoh bagi kita yang dahulunya, sebelum kita mondok di dalam sebuah
pesantren, kita nggak tahu apa-apa, kosong. Diisi oleh guru-guru, diisi oleh para alim ulama, diisi oleh asatid-asatid, semuanya itu dengan kesabaran, dengan ketekunan, siang dan malam membimbing kita. Subhanallah. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya ini yang akan membawa aku kepada jalannya Allah. Dia sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Fabihudahu muqtadi, katanya Allah. Ketika orang sudah mendapatkan petunjuk dari jalan Allah yang benar, ikuti jalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan jalan, kamu jangan cari jalan lain. Tapi bukan jalan lain ya. Jalan lain. Orang ada yang namanya ulama-ulama Jalalain. Ya, pengikut tafsir Jalalain. Tapi ada ulama-ulamaan ini namanya. Ya insya Allah di banyak tempat itu ada. Mengikuti jalan lain. Jalannya tidak sesuai dengan jalannya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Meskipun dia menamakan dirinya, saya adalah ahli sunnah al jamaah. Mana bisa diyakini atau dibenarkan kalau dia sudah ingkaru sunnah. Dia ingkaru daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh salafnya. Saya ini pengikut salaf, saya ini adalah salafi. Dari mana kamu pengikut salaf? Bahkan kamu ingkar dengan salaf-salaf kamu. Kamu tidak mengikuti, seakan-akan kamu membuat jalan sendiri. Ada jalan lain selain jalan yang sudah dirintis oleh orang-orang terdahulu, para ulama, yang mana mereka ini tidak main-main di dalam menanamkan pondasi yang begitu dalam untuk selalu diikuti oleh pengikut-pengikutnya ini. Sehingga dengan begitu kita bisa membedakan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu merasakan sesuatu perbedaan tersendiri. Dia tidak menginginkan apapun di dunia ini, nggak menginginkan popularitas, nggak menginginkan jabatan, nggak menginginkan dunia. Apa artinya semuanya itu kalau seandainya itu akan menjadikan fitnah yang menjauhkan dia dari Allah dan menjauhkan dia daripada keselamatan di akhirat? Buat apa itu semuanya? Tidak inginkan, tidak diharapkan. Kalau orang-orang dulu kita mengetahui mereka itu berkorban, berjuang dengan apa yang dimilikinya supaya semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Mereka itu berkorban bukan hanya dengan materi, tapi segala sesuatunya, pikirannya, dengan tenaganya luar biasa. Makanya katanya Sayyidina Ali itu, kalau perbedaan ulama salaf dengan ulama khalaf itu sangat berbeda sekali. Apa katanya? Tabdul wala tashtahir wala tarfa sakhsika litudkar wa tu'lam uktum wasmut tasurrul abrar wa taghidul fujjar. Tabdul wala tashtahir, kamu silakan berkorban untuk agama ini, karena enggak cukup orang itu berjalan sendiri, enggak, kita harus bergandengan supaya benar-benar bisa mewujudkan keinginan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ummati ummatul marhumah, semuanya umat ini dalam lingkup yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkorbanlah kamu mensiarkan Islam. Nih tanah Jawa ini, apalagi di Madura ini, Masya Allah, ini sumbernya daripada para aulia wa salihin. Di sini juga banyak ulama-ulama terdahulu. Mereka itu selalu dikenang sepanjang masa. Apa? Karena dulu itu jasanya dia membangun daripada rumah, gedung-gedung dan ini itu. Apa karena itu? Enggak. Mereka justru mencetak daripada santri-santri yang akan meneruskan daripada perjuangannya.
bukan hanya mencetak buku. Kalau buku ini bisa selesai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tapi kalau sudah mencetak santri dan santriwati yang menjadi orang-orang yang berkualitas di mata masyarakat, oh Masya Allah, itu akan terus menyambung sampai yaumul qiyamah insyaallah, sampai yaumul qiyamah. Jadi perkorbankan mereka itu, katanya Imam Ali, tabdul wala tashtair, jangan engkau hanya cari ketenaran. Kalau cari ketenaran bukan tempatnya kamu belajar di ma'had. Saya belajar di pondok karena mungkin saya lihat HP-nya ustadz-ustadz ini bagus-bagus ya. Setelah menjadi kiai itu, wah kaya-kaya, punya mobil. Saya lihat itu mungkin setelah saya nanti keluar jadi ustadzah atau jadi ustadz, gampang saya mendapatkan uang. Hati-hati, ini nggak boleh. Niatan-niatan seperti itu ada pada seorang santri akan merusak hakikatnya ilmu. Karena memang ilmu nur, wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmunya Allah Ta'ala itu nur, cahaya yang murni, tidak dirusak dengan niat-niat yang busuk, niat-niat yang jelek hanya untuk dunia karena fitnahnya. Sebagai orang-orang ahli ilmu itu adalah dunia. Jangan cari ketenaran percuma. Kita lihat, oh Masya Allah, banyak dai-dai kondang dadakan yang selalu tampil, baik itu di televisi, di YouTube, dan di media massa yang lainnya. Gampang sekarang orang menjadi tenar itu. Dalam waktu singkat akan dikenal, bagaimana tidak dikenal. Itu yang membuka seluruh Indonesia. Jangan lupa like and subscribe. Itu biasanya di akhir daripada pembicaraan seperti itu. Makanya saya nggak membuka channel YouTube, dan saya tidak ada. Saya nggak senang sebenarnya ingin cari ketenaran, nggak baik. Dan itulah ulama-ulama dulu itu bukan karena foto-fotonya dipajang, disebarkan, enggak. Mereka benar-benar mukhlisin karena Allah Subhanahu wa taala, berdakwah mengajak umat ini ke jalan Allah. Enggak mencari itu percuma. Katanya Ibrahim bin Adham, ma saddaqallahu man yuhibbu syuhrah. Allah tidak akan mempercayai seseorang yang cinta dengan ketenaran. Kalau Allah nggak percaya, kamu kenapa percaya? Gitu loh. Jadi ini ada hubungannya dengan apa yang sekarang kita rasakan itu sebenarnya. Ketika ditanyakan suatu permasalahan agama, memfatwakan, asal memfatwakan tanpa ada rujukan daripada kitab dan ulama-ulama yang baik itu Syafi'iyah dan madhab-madhab yang lainnya, enggak ada. Wala tudkar saksika litu'lam wa litu'lam, jangan engkau angkat dirimu ya. Mohon maaf, ini sering kita dengar ya, saya itu sebenarnya ada undangan di sana sini ya, saya punya ini dan punya itu, saya ini ya karena ada undangan dari pejabat fulan, saya punya kebun sekian, punya ini. Enggak perlu, orang itu enggak perlu dengan itu semuanya. Orang kepingin mendengarkan ilmu daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau seandainya datangnya hanya mendengarkan daripada apa yang dibawakan tentang dirinya, itu sudah banyak kita dengarkan tentang hal itu. Enggak. Makanya itulah yang paling penting. Karena kita hidup di tengah masyarakat yang majmuk, yang begitu kompleks, banyak, luar biasa. Jadilah umatan wasatan, umat yang memang benar-benar pertengahan, karena khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahannya. Enggak perlu. Loh, artinya nanti kita nggak boleh dakwah di media massa, di media sosial, di YouTube. Enggak, jangan bilang tidak boleh.
memang ini sudah waktunya. Kalau kita tidak membuka diri dalam hal itu, kedahuluan dengan orang yang lain. Orang-orang yang fahamnya menyimpang daripada ajaran as-salafun salih itu banyak membuka daripada channel-channel dan membuka daripada televisi. Kita ingin santri dan santriwati sebenarnya dari Ma'had Salafiyah Tahririyah ini nanti yang akan menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi yang tinggi luar biasa, menjadi ulama-ulama yang memang benar-benar bermanfaat untuk umat, menjadi orang-orang yang selalu istiqamah di jalan Allah. Nih ada tali hubungannya dengan orang-orang yang besar. Kiai Maulana Mansur dulu belajar dengan Kiai Uthman Al-Ishaqi. Beliau itu orang yang mukhlis, yang luar biasa, yang benar-benar ada tali ikat hubungan, yang dia tidak keluar dari jalur gurunya, gurunya sampai gurunya, gurunya sampai gurunya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak putus. Kalau sudah menjadi seorang alim, artinya dia tidak belajar lagi, tidak, bahkan menimbah banyak daripada ulama-ulama dari kalangan habaib, juga dari kalangan yang lain, mengambil keberkahan, karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan kepada siapa saja yang diinginkan oleh Allah, termasuk orang-orang saleh yang di negeri atau di kota itu berkunjung meminta keberkahan, diajak anaknya, dimintakan untuk doa, doakan ini anak saya, mudah-mudahan jadi berkatnya. Doanya orang soleh, orang wali itu sampai 7 turunan insya Allah akan mendapatkan keberkahan itu. Jadi jangan diremehkan doa-doanya orang-orang soleh, karena didengar oleh Allah. Allah selalu mendengarkan. Dulu seperti itulah. Kalau jenengan pernah ke Hadramut Tarim, belum ada yang berangkat ke Yaman ya, belum ada ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan ya, dimudahkan oleh Allah belajar ke luar negeri. Meskipun nggak belajar ke luar negeri nggak apa-apa, cukup belajar di Indonesia, iya cukup. Tapi kita mencari keberkahan ya, dan kita mencari daripada sesuatu yang akan membukakan jalan kita lebih terbuka lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zamannya Al-Habib Abdurrahman Balfaqih, tahu Habib Abdurrahman Balfaqih yang dijuluki Alamatud Dunya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, biasa rotibnya yang kita baca itu Rotibul Haddad. Di Sunan Ampel, Masjid Ampel itu dibaca, di pondok-pondok pesantren dan yang lainnya itu kumpulan Rotibul Haddad, mengambil langsung daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdurrahman Balfaqih ini dijuluki Allamatud Dunya ya. Ketika Al-Habib Abdurrahman Balfaqih di puncak daripada keilmuannya itu, beliau mengatakan, hahuna, di dalam dadaku ini ada 100 ilmu, bukan 1-2 ilmu, tapi ada 100 ilmu di dalam dadaku ini. Yang saya sayangkan banyak orang yang tidak mengambil ilmu itu dariku, sehingga nanti ketika aku pergi dan pulang ke rahmat Allah, ilmu itu akan aku bawa. Padahal aku ingin menyampaikan kepada mereka keinginannya. Seorang ulama besar yang luar biasa, ketika suatu saat ada ulama dari Maghrib. Ulama-ulama dulu itu senang ada perbandingan ilmu dan tahawur, saling memberikan masukan satu dengan yang lainnya. Dia ingin mendebat daripada Imam Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Haddad yang terkenal ulama yang tersohor di dunia dengan keilmuannya, itu Al-Habib Abdullah Haddad diberikan kelebihan yang luar biasa,
mulai sejak umur 10 tahun buta, tapi Allah membuka mata batinnya sehingga alhamdulillah Haddad bisa menguasai banyak ilmu laksana lautan. Salah satu muridnya Al-Habib Rahman Balfaqih ingin tanding dengan Al-Habib Haddad karena masyhur, terkenal pada zaman itu. Akhirnya ulama Maghrib ini dari Maroko datang ke Yaman, sesampainya di pinggir kota Tarim itu membuat tenda. Dulu nggak ada penginapan, kalau sekarang enak kan ada hotel, ya nikmat. Tapi dulu istirahat, sebenarnya bikin tenda seadanya, melihat ada seseorang yang pengembala kambing. Dia dalam keadaan seperti orang awam, nggak kenal. Padahal ini Al-Habib Abdurrahman Balfaqih, terkenal keilmuannya luar biasa. Setelah jalan mendekatinya, dia bertanya ulama Maroko, "Ya fulan, apakah engkau mengenal daripada seorang ulama yang namanya Abdullah bin Alwi Al-Haddad?" Dilihat sama Al-Habib Abdurrahman Balfaqih. "Tunggu sebentar, kamu mundur beberapa langkah, kemudian diambil tanah yang ada di hadapannya yang bekas diinjak olehnya, diambil, kemudian dengan tanah ini bisa memberikan petunjuk dan terbuka semuanya." Kalau di dalam ilmu ini ada yang namanya ilmu turabi, ilmu di dalam hubungannya antara tanah dengan yang lainnya tersambung, itu turabi. "Kamu namanya Fulan ibn Fulan, berasal dari Maroko, datang ke sini untuk menguji keilmuan yang dimiliki oleh Imam Al-Haddad. Pertanyaanmu sebegini, jawabannya ini dan ini dan ini. Sekarang ada keluargamu yang meninggal di Maroko, lebih baik kamu pulang. Di situ lebih dibutuhkan daripada kamu harus datang untuk menguji keilmuannya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad." Kaget ini ulang. "Loh, kamu ini siapa? Bukankah kamu ini pengembala daripada kambing?" Enggak seperti ulama-ulama yang pada umumnya. Biasanya ulama pada umumnya pakai imamah, pakai jubah, ya. Tapi ini seperti orang awam, ngangon kambing istilahnya, membala kambing. Katanya, "Ana Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Guruku adalah Al-Imam Al-Haddad." Kalau muridnya aja sudah seperti ini, apalagi gurunya. Sudah cukup, ini adalah merupakan jawaban. Saya mengakui bahwasanya keilmuan Imam Haddad itu melebihi daripada yang lainnya. Subhanallah. Dari situ beliau mengarang Ar-Rasyafat, dan di dalam kalamnya beliau mengatakan, "Wa man yakun bikulli ilmin alimin wa lam yatukha fawasahin na'imi fa khafa ma yakhafu 'alaiha imi 'indal kifahil maut wal ahwali." Barang siapa yang mempelajari ilmu daripada setiap fannya ilmu, dan dia mengetahui dengan sebenar-benarnya, kemudian walam yadukha, ilmu itu ada rasanya, ilmu itu ada manis dan pahitnya. Kalau engkau tidak merasakan manisnya ilmu, berarti engkau masih dalam keadaan lalai dan tertidur, butuh dibangunkan. Ilmu ini syaraf, mulia daripada segala-galanya. Sayang kalau seandainya umur kita berlalu tanpa menimba ilmu. Sayang, enggak cukup. Saya cukup sudah sekarang menjadi orang yang besar, yang sudah keluaran dari ma'had ini, enggak. Tapi minal mahdi ilal lahdi, dan disitulah Imam Ahmad mengatakan ma'al hibri ila magbarah. Saya selalu membawa mahbarah, yaitu yang pena yang biasa untuk menulis ilmu itu Imam Haddad, kemana-mana membawa.
Sampai aku meninggal dunia, aku tetap membawa ini. Dan aku sebagai talibul ilmi, saya ini tetap menjadi talib al-ilmi, menuntut ilmu, supaya nanti ketika nanti aku dibangkitkan di yaumil qiyamah, aku bersama Nabi Muhammad. Karena orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, antara dia dengan Nabi Muhammad berbeda satu derajat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan. Sebenarnya kepingin kalau bisa seumur hidup itu menuntut ilmu, tapi memang kesibukan masing-masing itu berbeda-beda ya, kesibukannya. Karena itulah yang dikatakan sahin naim, orang yang lalai dan tertidur terlelap dengan dibuihkan oleh duniawiyah dan fatamorganahnya yang menipu ini hati-hati, banyak menipu kita sehingga kita lalai daripada tugas kita. Dikatakan fakhafa ma yakhafu 'anil haim, dia akan ditakutkan sebagaimana orang yang tersesat di jalan, tidak ada yang mengarahkan. Kamu tujuannya dari Madura ingin ke Jakarta, tapi kamu tidak mengetahui jalan yang benar. Kemudian kamu mencari jalan sendiri, perkiraan ini dan ini, ilmu bidzan la bil yakin. Hanya dengan persangkaan, perkiraan, ya mungkin di sini akan bisa sampai. Orang yang bingung, yang tidak memiliki namanya ketentuan di dalam menentukan suatu tujuan, dia akan selalu tidak akan sampai di dalam tujuan itu. Sampai kapanpun dia akan sebagaimana orang yang tidak memiliki tujuan, haim. Ketika yang ditakutkan bukan hanya itu, indal kifahil maut wal ahwali, waktu sakaratul maut, waktu datang ajal menjemput, Masya Allah, kita kaget kan, bingung kemarin itu waktu zaman-zaman Covid itu, Masya Allah, yang masuk ke dalam WA itu, Kiai Fulan meninggal dunia, ulama Fulan meninggal dunia, pemangku pesantren ini meninggal dunia. Jumlahnya bukan sedikit, ratusan bahkan 1000 lebih itu kalau dihitung. Dalam waktu yang singkat sudah dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa isyarat dan petunjuk daripada semuanya ini? Artinya sedikit demi sedikit ilmu itu diangkat dari muka bumi, dan harus ada yang menggantikannya, penerusnya, perjuangannya. Ini harus ada dan tidak boleh terputus hanya sampai perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh guru-guru dan ulama-ulama terdahulu. Enggak, semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Maka karena itulah ini jadikan patokan untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sebaik-baik khalaf adalah yang mengikuti salafnya. Sebaik-baik orang yang datang di akhir zaman ini bukan yang melupakan jasa-jasa orang-orang yang terdahulu. Bukan dia justru membuat jalan baru kemudian meninggalkan dari apa yang telah dicetus oleh mereka. La, semuanya mengikuti berkah. Enggak ada istilahnya mantan guru, enggak ada. Tetap dia sebagaimanapun, meskipun dia sudah meninggal dunia, dia tetap guru kita. Kita nanti mungkin punya pondok pesantren, punya majelis dzikir, punya majelis ta'lim, tapi tetap bagaimana pun kita tidak luput bahwasanya itu adalah hasil jeripayah yang dulu pernah saya mengenyam di pondok pesantren itu. Jadi inilah yang paling penting, ma'asyarah hadirin. Untuk mencari ilmu itu siapapun bisa.
Bahkan syaitan, saya katakan syaitan itu lebih pintar daripada manusia. Dari bangsa manusia, jin, ya, dari golongan syaitan. Iblis itu lebih pintar. Kalau kita mengetahui tentang apa yang dimiliki oleh kemampuan iblis untuk memperdaya dan menipu manusia, pintar itu iblis. Tapi kepintaran semuanya itu tertutup dan tidak akan bisa menggelincirkan orang-orang yang yang memang benar-benar diberikan oleh Allah nurul al-ilm, cahayanya ilmu ini. Dulu Al-Imam Sayyid Taifah Junaid Al-Baghdadi, itu Imam Junaid Al-Baghdadi terkenal keilmuannya, kewaraannya, kezuhudannya, dan dia sebagai seorang arif billah, mukasyif, ahli kasyaf. Suatu saat ada kesempatan daripada bangsa jin untuk menggelincirkan Junaid Al-Baghdadi dengan segala macam cara, yang lainnya gagal. Yang lainnya gagal. Akhirnya mereka berunding, bagaimana ini? Satu orang alim ini kalau seandainya tergelincirnya seorang alim, itu tergelincirnya alam. Alam semesta bisa rusak ini. Gimana caranya kita menggelincirkan dan menyesatkan orang alim ini? Katanya si Ifrit, oh saya tahu caranya, jangan khawatir. Saya ini saya ini jin yang berpengalaman untuk menggelincirkan daripada Imam Junaid itu. Saya sudah banyak menggelincirkan manusia, dan dia juga orang-orang yang berilmu, dia langsung jatuh dari matanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharga sama sekali di sisi Allah. Caranya nanti kamu lihat sendiri. Akhirnya jin Ifrit ini menyamar dia sebagai seorang santri yang datang untuk dia menimba ilmu kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau dulu itu ulama-ulama ini majelisnya itu terbuka untuk umum, siapa saja boleh hadir, siapa saja boleh ikut di masjid, hadir mereka. Masuk ini Ifrit menyamar sebagai seorang santri, duduk di situ mendengarkan dari petua-petua fatwanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, setelah selesai pengajian, dia langsung datang kepada Imam Junaid. Saya mengatakan, ya Imam, saya ini dari jauh merantau, saya datang ke sini ini untuk menuntut ilmu, boleh enggak saya belajar? Kata Imam Junaid, siapa yang mencegah kamu untuk belajar? Silakan, boleh saja. Benar, boleh, benar. Katanya Jin Ifrit, ini kok gampang benar ya diterimanya saya sebagai murid. Ya. Akhirnya setiap hari itu Jin Ifrit ini dia hadir di situ, tempat itu, dan dia paling unggul luar biasa. Bagaimana caranya dia mengambil hati seorang guru? Dia berkhidmah, membawakan kitabnya guru tersebut, kemudian sandalnya kemana-mana dia yang bagian membawa. Kemudian kalau mau ke masjid, dia yang membawa lampu. Dulu lampu-lampu template itu yang pakai minyak itu, sekarang kan sudah canggih ya. Dulu pakai minyak itu. Oh, dia paling nomor satu pokoknya. Ibaratnya dia sekarang menjadi orang paling dekat dengan Imam Junaid, jin paling dekat dengan Imam Junaid. Setelah mulai kedekatan ini saling dekat, dia mulai cari cara gimana sih menjatuhkan Imam Junaid ini dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan itu jin Ifritnya ini di depan untuk menerangi Imam Junaid menuju ke masjid. Dari kejauhan terlihat temannya Imam Junaid bin Muhammad. Dia ahli kasyaf juga. Ulama-ulama dulu itu bukan hanya sekedar seorang alim ilmu zahir, tapi ilmu batin, kasyaf, terbuka mata batinnya. Dan itu yang kita pelajari di dalam ilmu tasawuf, terbuka mata batinnya, melihat dari kejauhan. Loh, apa ini Imam Junaid ini nggak tahu kalau di depannya itu adalah Ifrit?
Ia yang selalu menggoda manusia. Kenapa dia dijadikan seorang murid? Ya. Kemudian setelah itu dia bergegas mendekati Imam Junaid. Bertanya, ya Imam, kamu nggak tahu siapa di depanmu ini? Katanya Imam Junaid, saya tahu. Saya tahu siapa yang di depan saya. Dia ifrit kan? Loh, kamu tahu kok kamu diam aja? Kenapa kamu tidak mengusirnya? Kamu biarkan dia menjadi muridmu. Saya biarkan. Nanti kalau sudah capek, ya, sudah capek berusaha untuk menggelincirkan saya, dia kan akan pergi sendiri. Tahu? Oh, dengeran ini. Si Ifrit ini kedengeran, kurang ajar juga ini Imam Junaid. Saya ditipu. Nggak taunya dia dari awal, ya, kedatangan saya dia tahu. Kemudian cari cara lain. Kalau sudah ketahuan, ya, kartu saya akan berusaha memuji dia setinggi mungkin. Diambilnya lampu itu, dipecahkan di hadapan Imam Junaid. Engkau luar biasa wahai Imam Junaid, engkau telah mengetahui siapa sekarang jati diriku. Iya, engkau adalah mal'un, yang terkutuk. Iya, saya berusaha menggelincirkan banyak orang dan semuanya tergelincir di tanganku. Tapi engkau memang benar-benar hebat. Engkau adalah orang yang paling istimewa di muka bumi ini. Engkau orang-orang yang luar biasa, dekat dengan Allah. Dipuji supaya keluar kesombongannya. Iblis itu terusir gara-gara apa? Sombong. Kalau orang itu sudah punya kelebihan, sifat sombongnya itu hati-hati keluar. Sombong. Supaya Imam Junaid ini menjadi orang yang sombong, ketika sombong dia akan jatuh dari mata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iblis diusir dari sisi Allah. Dengan caranya dipuji, disanjung, kamu orang satu-satunya yang paling hebat, yang paling istimewa. Katanya Imam Junaid, kadzabta ya la'id. Dusta engkau wahai yang terkutuk. Aku adalah orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak mungkin tertipu dengan tipuanmu yang murahan ini. Akhirnya dia meyakini bahwasanya ini orang yang luar biasa. Orang yang benar-benar mutamakin, yang kokoh laksana daripada batu karang yang diterjang oleh ombak dan dia tidak goyang sedikit pun. Itulah kehebatan daripada ulama-ulama terdahulu yang luar biasa sampai akhir hayatnya tetap istiqamah. Kita yakin bahwasanya tantangan kehidupan ini begitu besar, luar biasa modernisasi yang harus kita hadapi dan kita tidak mungkin berlawan. Menghadapi orang-orang berbagai macam basicnya, berbagai macam alirannya, berbagai macam pemahamannya, dan mereka ini adalah orang yang dibutuhkan. Ulama-ulama ini di tengah masyarakat yang menjadi figur suri tauladan. Inilah bekal yang harus kita bawa nanti ketika kita keluar dari pesantren, karena ladang dakwah begitu luar biasa di luar sana. Ini bermunculan berbagai macam faham, berbagai macam aliran, berbagai macam hal-hal yang harus kita hadapi bersama. Kalau kita bergandengan, insya Allah akan terselesaikan. Tapi kalau kita jalan sendiri-sendiri, kalau kita jalan tidak mempedulikan yang lain, tapi itu akan sulit dan berat. Intinya haruslah kita bukan hanya sekedar memiliki ilmu, tapi kita juga memiliki irtibat dengan seorang syekh al-mursyid yursyiduka ilallah, yang dia terus akan memantau dan mengarahkan engkau ke jalan Allah, yang akan memberikan satu motivasi dorongan supaya semangat di dalam ibadahmu, semangat di dalam belajarmu, semangat di dalam dakwamu. Ini kita butuhkan. Gak mungkin orang itu berjalan sendirinya.
untuk masuk ke dalam pintunya Allah sulit. Wala budda bi syaikhin tasiru bi sayrihi ilallah. Wajib harus ada seorang guru. Guru ini adalah digugu dan ditiru, yang menjadikan fidus suri tauladan, yang dia memang benar-benar ikhlas mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala, daripada orang-orang yang hatinya bersih, pikirannya bersih, dan semuanya memang benar-benar bisa diandalkan. Disitulah kalau kita mendapatkan sebagaimana apa yang disifatkan oleh ulama, maka jangan sia-siakan. Menyesal nanti jadinya, menyesal kita. Insya Allah mudah-mudahan tidak akan sia-sia kita belajar di pondok pesantren ini, karena pondok pesantren ini ada ikatan hubungan yang erat dengan ulama-ulama terdahulu, dengan orang-orang yang ahlillah, orang-orang saleh, orang-orang yang selalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Mereka itu adalah orang-orang yang sidik, dan martabat yang paling tinggi di kalangan para aulia, siddiqiyatul kubra. Siddiqiyatul kubra itu kejujuran yang paling tinggi, tidak ada dusta. Tidak ada dusta antara dia dengan Allah, antara dia dengan Nabi Muhammad, antara dia dengan orang-orang, dan memang dia benar-benar hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini di tempat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala minuman sebagaimana yang diminum oleh para aulia, bukan minuman jain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka minum daripada minuman masyrab, yang dimana ketika meminumnya itu mereka itu akan syukur, akan mabuk di dalam kecintaan kepada Allah, akan mabuk di dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad, akan hilang semuanya kecil keagungan dunia, nggak ada harganya, nggak ada sama sekali di hati mereka. Mereka itu hanya di dalam hatinya hanya ada Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang memang mendapatkan makam kedudukan di sisi Allah, mahabbah cintanya, disitulah mereka ini hidup di dunia laksana di surga. Masih di dunia ini, belum di surga. Semuanya kepingin masuk surga kan? Sebenarnya kita sudah di taman surga. Kalau sudah di dalam pondok pesantren ini, insya Allah lebih terjaga daripada polusi. Bukan polisi, polisi ada datang pada ya. Insya Allah polisi menjaga keamanan, TNI juga begitu ya. Semuanya ini memiliki jasa di tengah masyarakat. Kita lebih terjaga insya Allah. Namanya pondok pesantren itu memang lingkupnya diniyah, dan di situ dikader. Siapapun ingin tinggal di dalam pondok pesantren selamat insya Allah dari berbagai kemaksiatan. Insya Allah. Makanya itu manfaatkan benar-benar waktu-waktu yang ada di pondok pesantren ini untuk bisa engkau jadikan bekal ketika engkau keluar, engkau pulang ke desamu, ke kotamu, kemanapun. Aku membawa apa yang dibawa oleh guruku. Bukan aku diwarnai, tapi aku yang mewarnai. Aku yang memberikan satu motivasi dan manfaat kepada masyarakat. Karena khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling baik memberikan manfaat kepada orang lain. Dan manfaat yang terbesar, yang paling baik adalah ilmu syariat. Jadi waktu kita keluar insya Allah nanti akan mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan di dalam umur kita, keberkahan di dalam rezeki kita, insya Allah semuanya. Mudah-mudahan tidak sia-sia apa yang kita pelajari. Orang tuanya juga insya Allah akan senang. Siapa yang tidak senang melihat anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses? Alhamdulillah sekarang sudah pakaiannya kelihatan, yang meskipun warna-warni ya, ada yang hijau, kuning ya, seperti pelangi, tapi bukan pelangi ya. Ini menandakan
semuanya memiliki cita-cita, semua memiliki keinginan, tapi keinginan yang satu harus ada di dalam hati kita. Apa itu? Mengembirakan hati Nabi Muhammad, mengembirakan guru kita. Kalau seandainya engkau bisa mengembirakan gurumu, mengembirakan Nabi Muhammad, kamu termasuk orang yang paling bahagia dan beruntung di dunia dan di akhirat. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan yang lain dulu, kita harus bisa mengembirakan orang tua kita, mengembirakan guru-guru kita, mengembirakan Nabi Muhammad. Digembirakan engkau di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, kalau engkau sudah mendapatkan ini semuanya, engkau akan sirnah, hilang semua di dalam pikiranmu. Karena himmah yang paling tinggi, semangat yang paling tinggi yang ditanamkan oleh seorang syekh, seorang guru, adalah menjadikan dia yang bisa menundukkan alam, bukan hanya menundukkan dunia. Kalau cita-citanya hanya, Beb, nanti aku pulang bisa mengajar di masjid, di kampung, ya sudah, innamal a'malu binniyat. Tapi kalau cita-citamu, saya kepingin menundukkan alam di dalam genggaman saya, supaya mereka itu bisa mengenal Allah, supaya mereka itu bisa mengenal Nabi Muhammad, supaya dia bisa mencicipi manisnya iman, meskipun belum tercapai, tapi sudah dicatat di sisi Allah. Sudah dicatat. Ya Beb, alhamdulillah, saya sudah dari dulu niat terus, tapi saya enggak menjalaninya. Ya sama aja, ya menjalani meskipun sedikit demi sedikit. Ya, saya kepingin menghatamkan semua kitab-kitab yang ada di perpustakaan, yang ada di pondok ini. Saya kepingin menghafalkan, ya Allah, saya kepingin hafal Al-Quran, tapi belum kesampaian. Sampai aku meninggal dunia belum kesampaian, Allah akan mengutus malaikat di alam barzakh itu, didatangi oleh malaikat juga, diajarkan sampai nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, dia memiliki titel, dia sebagai seorang ulama, dia sebagai seorang hufad yang menghafal Al-Quran, dia sebagai seorang yang orang-orang yang memang di dalam kategori sebagai orang-orang dalam niatnya tersebut, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena niatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia meninggal dunia, dia memang benar-benar ada cita-cita, keinginan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan segala keinginan kita, hajat kita, cita-cita kita, dan semuanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, yang memang mereka ini adalah yang berjasa di dalam mengajarkan kita, membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang tua wali yang hadir pada pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan dijadikan semuanya anak-anaknya yang akan menjadi qurratul ain, menjadi orang-orang yang membahagiakan orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, anak-anaknya ini mengalir terus pahalanya untuk gurunya, untuk orang tuanya, untuk siapa saja yang memiliki jasa di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang salihin, orang-orang yang mustaqim fit tariqillah, yang terus lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur atas setiap keadaan, dan kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang suada al-abadi di dunia dan di akhirat, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Alhamdulillah, ya kelihatan dari tadi itu yang tidur, itu yang lesu, itu yang lapar, belum makan pagi, ya kelihatan ini capek. Cukup insyaallah, enggak panjang-panjang ya, meskipun agak panjang ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Pulang dari sini membawa manfaat, bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin ya rabbal
alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.